Di video saya sebelumnya, saya sudah share alasan dan ekspektasi saya saat beli tablet Samsung Galaxy Tab S8 ini. Tapi, apakah ekspektasi saya tercapai? Hai, halo, assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan cerita sedikit pengalaman penggunaan tablet ini selama kurang lebih 1 bulan. Masih kurang sebenarnya dari 1 bulan, kurang beberapa hari. Dan apakah ekspektasi saya terhadap tablet ini tercapai? Jawabannya iya dan tidak. Kenapa? Akan saya coba lebih jelaskan dalam 3 kategori penggunaan saya. Yang pertama adalah penggunaan untuk kerjaan office, yang kedua untuk kerjaan fotografi, dan yang ketiga untuk kerjaan videografi. Di penggunaan yang pertama yaitu kerjaan office itu office-nya ringan ya, bukan office yang berat gitu ya, yang ibaratnya butuhkan keyboard dan sebagainya. Ini office ringan, yang dimaksud ini adalah office untuk kayak sekedar buka, edit ringan ya, untuk file dokumen, spreadsheet dan PowerPoint. Jadi nggak bener-bener buat dari nol gitu ya, hanya ngedit, buka dan tutup lagi gitu. Untuk 3 hal ini ekspektasi saya tercapai ya, untuk buka, edit ringan, 3 file tadi itu bisa ya, bisa akses dengan cepat. Terus saya bisa buka kapanpun dan dimanapun. Walaupun ini pakai wifi, saya bisa tethering ke handphone saya. Ibarat kerjaan office ini seperti makan, saya bisa ngemil kerjaan-kerjaan office ini on and off gitu. Bisa sebentar-sebentar buka, edit dikit terus tutup lagi gitu, karena ini kan simpel banget ya, nggak kayak laptop gitu, dan itu cepet banget. Nggak kayak pakai laptop yang sebenarnya laptop juga bisa dibawa kemana-mana sih, tapi kayaknya posisinya itu harus tetap seperti duduk gitu di meja, di depan meja gitu ya, jadi secara ergonomi itu tetap kayak posisi yang proper untuk kerja gitu. Nah, kalau tablet ini enggak gitu ya, bisa sambil santai gitu. Nah, ini yang ingin memang saya capai gitu ya, hal-hal yang kayak gitu yang memang mau saya capai. Kadang ada waktu senggang sedikit di sela-sela saya sedang ngapain gitu ya, ada waktu sedikit, saya bisa cepat akses ambil tablet ini, terus saya bisa langsung lanjutin kerjaan office walaupun cuma sebentar. Saya bisa manfaatin waktu yang cuma sedikit itu untuk hal-hal yang produktif. Ya mendingan lah ya daripada waktunya digunakan untuk scrolling timeline ya. Itu untuk kerjaan office yang bisa dibilang ya kayak ngemil ya, kayak ngemil kerjaan, bukan kayak makan besar. Kalau ibaratkan kita kayak makan gitu, kerjaan office yang kalau langsung, sebenarnya kalau kerjaan itu langsung kita kerjain sekaligus itu memang agak terasa berat. Saya coba cicil pakai tablet ini sedikit-sedikit di sela-sela waktu, walau cuma sebentar, tapi saya ngerasa itu tetap sebuah progres gitu. Jadi menurut saya itu sebuah progres, dan itu nggak terasa gitu dikerjainnya ya, karena dicicil sedikit-sedikit. Itu juga termasuk kerjaan-kerjaan web base ya. Kadang-kadang saya tiba-tiba harus nginput sesuatu di kerjaan yang sifatnya web base atau cloud base. Itu juga bisa saya kerjain sedikit-sedikit di sela-sela waktu saya pakai tablet ini. Untuk hal itu, untuk kerjaan office, ekspektasi saya tercapai. Walaupun untuk ngetik, yang saya bilang tadi ya, untuk kerjaan office yang berat, yang ngetik yang agak banyak gitu, itu memang kurang nyaman sih kalau pakai layar ini langsung ya. Memang harus pakai keyboard lagi gitu. Tapi memang itu yang saya inginkan. Makanya jujur saya nggak beli keyboard cover ya, ini hanya cover biasa. Kenapa? Karena menurut saya kalau tablet pakai keyboard cover lagi ya, form factornya itu ya mirip kayak laptop lagi gitu. Nggak ada, jujur saya ngerasa nggak beda jadinya sama penggunaan laptop. Jadi, tapi itu pendapat pribadi saya ya. Jadi saya nggak beli. Jadi saya hanya beli cover yang biasa gini. Nah, kalau memang mau nyaman sebenarnya ini bisa kalau kita mau jadikan kayak semacam apa ya, komputer utama gitu ya. Kita bisa sambungin ke keyboard sama mouse, terus pakai monitor, karena fitur Samsung DeX-nya ini udah cakep banget, udah kayak desktop banget gitu. Kalau kita memang mau. Nah, untuk kerjaan-kerjaan office ini saya masih ngandelin WPS Office.
Ya walaupun kalau di mobile itu user interface-nya beda ya, nggak full kayak di laptop, nggak kayak di desktop. Jadi UI-nya itu masih UI mobile version gitu. Tapi fungsi-fungsi dasarnya sih terpenuhi semua. Jadi rasanya kalau untuk ngedit ringan, untuk cuma apa ya, yang ngedit lah, itu masih bisa gitu. Jadi masih bisa kepake gitu WPS Office walaupun mobile. Dan yang pastinya juga aplikasinya itu free dan nggak bayar. Jadi buat yang ngerasa, jujur saya juga mulai ngerasa berdosa dan bersalah gitu ya saat pakai yang bajakan-bajakan. Jadi untuk hal itu kita udah nggak perlu pakai lagi yang bajakan, alhamdulillah lah ya. Udah rasa berdosa, rasa bersalahnya udah hilang gitu. Terus ngeprint dokumen via kabel juga bisa. So far experience-nya menyenangkan buat saya. Nggak nyangka sebenarnya tablet ini bisa buat ngeprint pakai printer biasa yang masih pakai kabel, bukan yang wireless ya. Kalau wireless saya sudah pernah pakai handphone itu, so far bisa juga gitu. Tapi kan itu perlu printer khusus. Ini printer yang pakai kabel bisa gitu ya. FYI, saya pakai aplikasi Noko Print ya. Jadi tinggal colokin adapter Type-C-nya, terus colokin printernya, udah nyambung gitu. Mau presentasi juga bisa, gampang banget. Tinggal colok adapter Type-C-nya, colok ke HDMI port, ke LCD projector atau monitor, langsung auto detect. Jadi untuk kerjaan office overall saya cukup puas pakai tablet ini untuk kerjaan office ya. Yang jujur nggak bener-bener kayak 9 to 5 gitu, cuma on and off gitu ya. Di sela-sela waktu saya in the middle of something gitu lah, lagi nyantai gimana gitu, ada waktu sedikit saya bisa nyambi kerjaan office, bisa disambil gitu. Jadi nice. Hal yang kedua, kerjaan fotografi. Di ekspektasi kedua saya ini juga rasanya juga cukup sesuai ya. Kebetulan saya juga punya studio foto. Jadi setelah sesi foto saya biasanya langsung edit pakai tablet ini. Tinggal colok SD card ke adapter SD card yang Type-C, copy file ke storage internalnya ini, terus langsung edit di Lightroom Mobile. Dan surprisingly di Lightroom Mobile cukup powerful dengan fitur-fitur AI-nya seperti masking, healing, crop tool, terutama preset-preset yang bisa bikin saya itu ngedit ngetone gitu ya, ngetone foto tuh bisa cepat gitu, bisa quick gitu, quick edit. Jadi untuk hal yang kedua soal fotografi juga ekspektasi saya terpenuhi gitu. Nah yang ketiga soal kerjaan video editing, untuk yang ini agak kurang kalau menurut saya. Ekspektasi saya tadinya bisa, ternyata agak kurang. Awalnya saya pikir saya kan bisa ngedit seperti di laptop pakai LumaFusion, karena banyak YouTuber di sana yang bilang kalau LumaFusion itu software editing paling profesional untuk dipakai di tablet. Ternyatanya LumaFusion di Android itu belum se-advance yang di iOS. Jadi LumaFusion di Android itu masih basic banget. Jujur saya agak kecewa ya, karena saya sudah beli apps-nya di Play Store. LumaFusion ini saya beli sekitar 500 ribuan. Dan setelah saya pakai, saya kok nggak nemu yang saya lihat gitu. Ternyata LumaFusion yang untuk versi Android itu belum se-advance yang di iOS. Dan setelah saya email LumaTouch, developernya LumaFusion, mereka cuma bisa confirm kalau mereka akan nambahin fitur-fitur itu, tapi belum tahu kapan gitu. Jadi kayak kita yang user Android itu untuk pakai LumaFusion itu masih gantung gitu. Ini udah beli tapi fiturnya nggak seperti yang di iOS gitu ya, seperti stabilize video, multicam editing, syncing audio, itu belum ada semua di LumaFusion yang buat Android. Ya memang jujur ya, saya sadar nih sebenarnya pasti harus ada penyesuaian gitu. Ibarat kayak kita mau gali lubang itu bisa pakai cangkul, bisa pakai sekop. Sama-sama untuk pakai gali lubang, tapi cara pakainya pasti beda. Usernya, kita sebagai user harus bisa menyesuaikan. Kalau kita pakai cangkul begini caranya, kita pakai sekop begini caranya. Sama kayak kita pakai laptop untuk ngedit video begini caranya, pakai tablet begini caranya. Tapi ya agak kecewa sih ya, karena kan saya udah beli software editingnya yang nggak gratis gitu ya. Ternyata kemampuannya yang mirip-mirip aja sama yang gratisan, kayak contohnya CapCut gitu. Jadi Adobe Rush juga gitu. Tapi sedikit notes, saya ada pengalaman pakai Adobe Rush itu agak kurang menyenangkan ya di tablet ini, agak ngebug gitu. Dan
beberapa kali itu kayak inkonsisten gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi itu kesimpulannya, kalau menurut saya tablet ini untuk saat ini masih belum bisa untuk memenuhi ekspektasi saya untuk kerjaan-kerjaan video editing ya. Tapi simpulnya tablet ini akan masih tetap saya pakai. Tapi tidak seperti yang saya harapkan ya. Saya tetap masih butuh laptop untuk edit video yang lebih proper, terutama untuk editing video yang profesional. Kalau hanya untuk edit video YouTube yang simple ya, tablet ini masih bisa dipakai walaupun dengan aplikasi editing video yang free, contohnya seperti CapCut. Di video saya yang sebelumnya juga saya edit itu langsung pakai CapCut, dan harus saya akui awalnya saya nggak percaya gitu. Banyak komentar-komentar dari YouTuber yang bilang kalau tablet itu bukan pengganti laptop, tapi sekarang saya jadi mengakui gitu kalau itu memang tepat gitu pernyataan seperti itu. Tablet itu memang ternyata hanya gadget penunjang atau gadget tambahan. Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang tablet ini, boleh tulis aja di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Namanya hidup ya, kadang kita nggak tahu, rencana bisa jadi cuma rencana. Tablet ini dari rencananya mau saya tetap pakai, tapi karena sesuatu hal, life gets in the way, saya butuh uang, jadi tablet ini akan saya jual, tentunya mungkin dengan harga yang lebih murah daripada harga baru, plus ada aksesoris ini, casing. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat, linknya saya tuliskan di kolom deskripsi. Cek aja, siapa tahu masih ada. Terima kasih.